Hai Silultuber, tentu kalian akan tersenyum sambil bergumam, mana mungkin obat ketek bisa mendatangkan tsunami? Yang benar saja. Memang terdengar aneh ya, menghubungkan obat ketek atau kadang disebut deodoran dengan tsunami. Tapi yang aneh belum tentu tidak terjadi, bukan? Mau tahu bagaimana obat ketek bisa menyebabkan gelombang tsunami yang dahsyat? Tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, mari kita lihat. Hampir semua deodoran termasuk parfum di dalamnya menggunakan zat klorofluorokarbon atau disingkat CFC. Eits, tunggu dulu. CFC ini bukan waralaba yang menjual ayam goreng instan ya. Kalau itu sih, saya juga mau. Nah, selain deodoran yang memakai CFC, ada banyak peralatan yang kita gunakan memakai CFC ini. Misalnya AC, kulkas, hairspray, cat semprot. Penggunaan CFC menyebabkan reaksi aerosol, yaitu cairan yang berubah menjadi separuh gas. Inilah yang kemudian dipakai sebagai deodoran atau parfum. Aerosol bisa disemprotkan sehingga terlihat lebih praktis. Semua orang menjadi senang, kerja pun jadi lebih mudah. Aerosol pun bisa menyerap suhu, artinya ia bisa mengambil panas dari lingkungan, lalu mengubahnya menjadi dingin, sehingga cocok digunakan dalam AC dan kulkas. Inilah yang disebut reaksi penambahan entropi. Kita lihat dampak kimianya. Penggunaan CFC yang berlebihan bisa mengakibatkan terjadinya penipisan dan kebocoran ozon. Sebab satu atom klor saja dapat menghancurkan 10.000 molekul ozon, apalagi kalau jutaan. Padahal, jumlah atom klor yang terakumulasi udara sangat sulit dihitung karena saking banyaknya. Kebocoran lapisan ozon mengakibatkan sinar ultraviolet menerobos langsung ke bumi tanpa disaring terlebih dulu. Akibatnya, suhu udara menjadi panas, terlebih jika kebocorannya terjadi di daerah kutub. Berlebihnya CFC yang terlepas di udara banyak faktornya ya guys. Selain penggunaan deodoran dan sejenisnya, ada juga yang membuat CFC semakin terkonsentrasi di langit. Antara lain, tidak terpasangnya unit refrigerasi dan AC secara baik, terlepasnya refrigeran ke atmosfer saat proses pengisian zat pendingin ke produk AC, adanya kebocoran, membuang kulkas yang sudah tidak terpakai secara sembarangan, sehingga kulkas yang masih mengandung pendingin keluar tanpa bisa dikontrol. Oh iya, ngomong-ngomong masalah ozon, kira-kira apa sih yang terjadi kalau si ozon ini bocor dan sinar ultraviolet langsung mengenai tubuh manusia? Menurut beberapa hasil penelitian menyebutkan, radiasi ultraviolet yang berlebihan bisa menyebabkan 1. Menyebabkan kanker kulit karena tingginya radiasi ultraviolet. 2. Menyebabkan katarak mata. 3. Penurunan kesehatan. Loh, kok kesehatan? Iya, karena akibat menurunnya asupan vitamin D dari matahari pada tubuh. 4. Kehidupan darat, tumbuhan yang terhambat karena fotosintesis tidak lancar. 5. Mengganggu ekosistem, mengubah alur pertukaran karbon dioksida antara atmosfer dan biosfer. Lapisan ozon itu unik tuh guys, dia itu nggak mau terlalu tipis dan juga nggak mau terlalu tebal. Lapisan ozon jika terlalu tipis karena faktor pencemaran yang bersifat radikal bebas atau reaktif. Radiasi elektromagnetik matahari yang berlebih akan menerpa permukaan bumi. Sebaliknya, jika lapisan ozon menebal akibat sumbangan gas buang atau emisi dari kendaraan bermotor, kondisi berlebihnya akan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca serta hujan asam. Nah, hujan asam ini juga bahaya loh, karena akan merontokkan banyak vegetasi atau tumbuhan hijau yang akan menjadi produsen oksigen terbesar. Kembali pada kebocoran atmosfer, mengapa kok di daerah kutub? Ketika terlepas ke udara CFC, akan mencari daerah yang memiliki gaya gravitasi paling ringan, yaitu daerah kutub.
Zat ini akan melayang dan terakumulasi sehingga menggerus lapisan ozon. Dampak selanjutnya, lapisan es kutub akan meleleh akibat terkena paparan radiasi matahari yang sangat kuat. Melelehnya lapisan es mengakibatkan terjadinya penambahan volume samudra. Di bawah samudra yang terbentang luas, kerak-kerak bumi terus berjalan atau bergerak. Mereka mendapat tekanan dari magma yang ada di perut bumi untuk terus berjalan membentuk lempengan-lempengan yang stabil. Dengan adanya peningkatan volume air, otomatis terjadi peningkatan tekanan. Pergerakan lempengan-lempengan bumi pun jadi lebih cepat. Lempeng samudra atau oceanic crust dan lempeng benua atau continental crust akan bertemu dengan kecepatan melebihi normal. Terjadinya daerah patahan pun jadi lebih dahsyat. Akibatnya terjadilah gempa dahsyat yang menimbulkan efek tsunami yang mengerikan. Nah, sekarang kalian tahu bukan hubungan obat ketek dengan terjadinya tsunami? Yang perlu diingat terjadinya tsunami bukan karena efek alam semata. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana hubungan parfum dan lain-lain yang mengandung CFC dengan tsunami. Ini berarti tsunami bisa jadi karena ulah manusia yang melampaui batas. Sebab yang sudah kita ketahui, Tuhan menciptakan alam ini begitu sempurna. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.